Jadi sebenarnya gue udah nonton ini beberapa hari yang lalu, mungkin sekitar 2 hari lalu atau kemarin. Gue lupa, cuman belum gue review aja gitu nih anime. Kebetulan banyak yang request, bang tolong review episode pertama dari anime Boku Tachi no Remake. Ya, dan gue ngasih tahu aja nih anime itu berdurasi sama seperti Detective Already Dead gitu, Santai wa Musinderu seperti Siesta, tapi storynya berbeda aja gitu kan. Ya di sini gue akan review pelan-pelan aja gitu kan. Hal yang gue sadarin emang cukup banyak gitu dari anime Boku Tachi no Remake gini kan. Dari judulnya aja tuh mungkin mirip-mirip sama anime real life gitu, tapi sebenarnya beda banget gitu ya. Boku Tachi no Remake, Remake Our Life gitu kan, mengulang kehidupan gitu. Jadi sebenarnya hal yang di sini paling gua suka itu adalah tentang dunia setting dunia mereka. Setting dunianya tuh emang ceritanya tuh sesuai yang kalian tahu ya. MC-nya itu nanti tidur, tiba-tiba kembali ke masa lalu. Di masa lalu tuh dan dia nanti satu kosan sama orang-orang yang akan sukses di masa dia hidup sebenarnya gitu. Dan di situ menurut gue adalah hal yang diimpikan oleh semua orang gitu. Ya itulah hal yang diimpikan semua orang tuh kembali ke masa lalu dan itu dan dengan ingatan yang sama gitu kan. Menurut gue konsep seperti ini tuh adalah konsep yang sangat-sangat um, sangat-sangat menggugah keinginan kita banget gitu kan. Pada dasarnya seluruh umat manusia di dunia ini tuh ingin banget mengulang kehidupannya dan ingin menebus kesalahannya di masa lalu. Dan anime ini tuh datang untuk memperhatikan kita tentang cerita orang yang ingin menebus tentang penyesalannya juga di masa lalu gitu kan. Dan yang paling gue suka adalah setting yang dipakai adalah anak kuliahan. Gue sebenarnya di sini sudah sedikit greget dengan setting anak SMP punya geng lah, anak SMA sudah bikin mafia lah dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya setting tentang mahasiswa kuliahan itu sudah jarang banget gue temuin seperti Golden Time gitu atau Kanojo Karisimas gitu kan, dunia-dunia anak kuliahan gitu. Karena menurut gue anak-anak kuliahan itu punya pendirian dan idealisme yang jauh lebih kuat daripada anak SMA ataupun anak SMP. Kalau anak SMP itu terlalu hiperaktif terhadap mimpinya. Kalau anak SMA tuh jarang realistis tentang apa yang dia suka. Jadinya gue lebih suka dengan konsep anime yang ngebawa pemikiran-pemikiran bocah-bocah mahasiswa gitu kan. Karena menurut gue that is the best time untuk memikirkan tentang kehidupan itu harusnya sejak lo kecil, tapi mungkin kerasanya tuh ketika lo kuliah gitu. Nah, yang paling gue suka lagi dari anime ini dulu, secara konsep ya, ingat nih secara konsep, itu adalah tentang ya masa lalu tadi gitu, untuk menebus kesalahan. Tapi kesalahannya itu bukan kesalahan yang menurut gue fatal-fatal amat. Kehidupannya juga nggak suram-suram banget, jadinya ini lebih ke kembali ke masa lalu daripada kembali ke masa lalu lalu untuk menyelesaikan penyesalan. Menurut gue nggak segitunya banget. Tapi tentang konsep yang dibawa, gue suka gitu. Gue suka karena bener-bener kembali ke masa lalu gitu kan. Kalau misalnya disamakan dengan anime real life, gue lebih suka konsep yang sekarang karena the real kembali ke masa lalu gitu kan, bukan tiba-tiba jadi bocah lagi gitu. Kalau anime real life itu kan kita tiba-tiba jadi bocah lagi lalu masuk sekolahan lagi gitu kan, dan itu menurut gue nggak ada yang penyesalan yang harus diulangin gitu, itu cuma sekedar survei aja dari sebuah perusahaan, dan itu menurut gue cukup aneh gitu. Nah kalau kembali ke masa lalu mending sebenarnya itu juga cukup aneh gitu kan, sebenarnya udah cukup aneh kita tidur kembali ke masa lalu, itu sudah aneh gitu. Gue takutnya endingnya bangun tidur gitu ya, siapa yang tahu gitu. Jadi ingat webtoon karyanya Park Taejon gitu kan, seperti tersebut gitu ya. Oke, secara konsep, secara alur cerita ada gue bahas tentang review gue di episode pertama. Lalu yang paling penting itu gimana lagi? Tentang studio yang menghandle. Ya, studio menghandlenya sama seperti yang menghandle season 2 dan season 3 dari Oregairu, yaitu Studio Phil. Jadi menurut gue secara kualitas visual nggak ada yang meragukan lagi gitu. Sudah bener-bener bagus gitu. Kalau pemilihan Seiyu, ini menurut gue yang pas banget ini. Kembali lagi Mbak Koga Aoi atau Seiyu dari Kaguya Sama dan Paimon itu kembali lagi hadir di anime ini gitu kan. Kalau denger suara Mbak Koga itu sudah auto denger suaranya Mbak Kaguya juga gitu. Jadinya untuk pemilihan Seiyu gue no what banget lah. Gak ada yang bisa gue membahas dari situ karena menurut gue sudah cukup mantap gitu. Tentang apa lagi? Moral. Nah, seperti inilah
Kalau misalnya kita membahas tentang moral, mungkin nanti akan lebih banyak moral lagi atau pesan moral gitu kan. Yang lain-lain atau misalnya sebuah motivasi dan lain-lain di anime seperti ini gitu kan. Karena anime yang kembali ke masa lalu itu atau misalnya ingin dihidupkan kembali itu penuh dengan istilah penyesalan gitu. Nah, gue mau tahu aja di kedepannya penyesalan seperti apa yang akan diceritakan langsung di ini anime gitu. Itu cukup penting juga gitu. Kalau cuma kembali ke masa lalu, cuma cari harem-harem kayak isekai, menurut gua mending nonton anime isekai sekalian gitu kan. Tapi kalau misalnya kembali ke masa lalu, ingin memperbaiki sifat diri sendiri gitu kan, ingin memperbaiki um, keburukan diri sendiri, itu yang harusnya menjadi nilai jual dari cerita model kayak gini. Penyesalan tuh harus kita berubah gitu. Kalau penyesalan cuma bikin kita makin naif, makin gak realistis gitu kan, itu mending gue nonton Overflow lagi 3 kali gitu, diulang-ulang sampai gue bosen, tapi nggak pernah bosen gitu. Jadi anime yang kayak gini tuh harus kuat nilai moralnya juga sih. Karena di sini gue nggak ada spoiler ya. Gue pun nggak baca novelnya, tapi gue baca komiknya. Jadinya gue nggak ada spoiler sama sekali. Tapi emang kalau anime model ginian itu memang banyak hal yang harus dibahas gitu kan. Gue juga bingung ini genrenya apaan ini. Pas gue cek itu ya, genre cuma satu, itu komedi kalau nggak salah. Coba gue kembali ke sini, lalu gue cek my anime list misalnya, slash of life, drama, romance. Seriusan cok, gak ada komedinya gitu. Oke lah, dari genre yang bener-bener jelas ini aja, gue sudah bisa mempertimbangkan ini anime akan dibawa kemana seperti itu kan. Drama, romance gitu, slash of life. Oh, ini mah Oregairu banget mah genrenya mah. Seiyunya pun ada seperti Oregairu, ini mah seiyunya Sia Halos gitu kan. Pokoknya ini anime udah kayak Oregairu season 4 gitu ya, tapi nggak boleh disamakan. Nanti pecinta-pecinta tetek tepos Yuki no Chita bakal marah-marah di video ini gitu kan. Anjay, wih sialan lu bang, lu nyamain waifu gua sama waifu-waifu di buku Tachino Remake. Tapi mereka kawaii juga sih. Kesimpulannya, Opoki ya, kesimpulan yang bisa gue berikan tentang anime ini adalah satu hal, setting mahasiswanya gue suka. Ya gue suka, kalau lu nggak suka, shikata naine. Karena menurut gue di masa kuliah itu kita sudah benar-benar harus memikirkan keras tentang masa depan kita sebenarnya. Kalau lu masih SMA, masih SMP, kalau di Indonesia ya, itu kan biasanya lagi fokus pengen main gitu kan. Jadinya gue kurang suka kalau misalnya tokohnya itu SMP atau SMA, tapi pikirannya tuh udah realistis banget gitu kan. Udah kemana-mana banget, udah kayak detektif-detektif itu tuh yang masih SMP, detektif masih SMP. Tapi pemikirannya udah kayak punya pengalaman hidup 90 tahun gitu kan. Nah seperti itu, jadi gue harus ada realistis juga. Biarpun nih pada dasarnya anime nggak realistis. Tidur ke masa lalu gitu kan. Dan itu kesannya endingnya bangun tidur gitu kan, oh, anjir cuma mimpi selama ini dan lain-lain tuh, kita nggak tahu, nggak ada spoiler nih bos, kayak gitu. Kesimpulan kedua, untuk alur ceritanya menurut gua itu bener-bener excited banget gitu kan, dibalut dengan sekitaran 50 menit ya. Kemarin ada yang marah, woi bang kok disebut sejam, asal cuma 50 menit gitu kan. Anjir ya emang disebutnya sejam cowok gitu kan. Di sini disebutin nggak sih durasinya unknown ya, unknown tuh nggak ada durasinya kau sama semenit gitu dan lain-lain gitu kan. Jadi tentang dikasih kesempatan tuh kehidupan yang kedua, menurut gue itu adalah cita-cita semua orang. Jadi menurut gue nih anime adalah cita-cita semua orang juga. Semua orang tuh pasti punya penyesalan, dan kalau misalnya mereka diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu dengan ingatan yang sekarang, itu pasti nggak ada manusia yang bakal nolak gitu kan. Jadi sebenarnya anime ini tuh harus kuat di pesan moral seperti yang gue sebutin tadi. Yang ketiga, waifunya cantik-cantik, udah nggak ada alasan lagi. Nggak mungkin lu nonton anime, mau animenya tuh ampas, MC-nya kayak biawak, story-nya itu flat, lalu nggak ada seru-serunya, tapi selama waifunya itu susu gede, lalu tsundere, lu tetap nonton gitu. Oke, itu aja sih review gue yang gak jelas dari anime Boku Tachi no Remake. Gue gak mau terlalu banyak spoiler di episode pertamanya ini kan. Kalau lu misalnya pengen nonton, tinggal nonton aja gitu kan. Gitu. Gak usah gue harus bikin alur cerita gitu kan. Tiap kali ada aja bang bikin alur cerita dong per episode, mabek gue. Gue musim ini sekitar 10 atau hampir belasan judul udah gue tonton. Jadi sebenarnya banyak banget yang ingin gue bahas, tapi gue tahu kalau anime-anime underrated lu pada nggak nonton juga gitu. Jadi itu yang bisa gue sampaikan di video ini kali ini. Thanks for watching. Gue CRY dan sampai ketemu di kenyataan pahit lainnya. Boku Tachi no Remake. Judulnya oke juga.